Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak hebat kelas 5, jangan lupa sebelum memulai kegiatan belajar untuk berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, berdoa di rumah masing-masing dengan membaca Al-Fatihah dan diikuti dengan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mengisyaratkan bahwa kalian siap belajar. Assalamualaikum Bu, Cantika siap. Assalamualaikum saya Nova, siap belajar Bu. Assalamualaikum saya Laura, belajar Bu. Assalamualaikum Tasya siap belajar Bu. Assalamualaikum Mohjan siap belajar Bu. Assalamualaikum saya Jelas siap belajar Bu. Assalamualaikum Sasdi siap Bu. Assalamualaikum Pauji siap belajar Bu. Assalamualaikum Tuki siap belajar Bu. Assalamualaikum Dian siap belajar Bu. Assalamualaikum Resti siap belajar Bu. Sudah banyak yang siap ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menginformasikan tema yang akan kita belajarkan hari ini. Hari ini kita masih belajar tema tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Adapun tahapan kegiatannya seperti biasa ya, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Silahkan disiapkan buku tema dan buku tulisnya. Nah, anak-anak coba dibuka buku temanya halaman 97, atau kalian dapat memperhatikan tampilan yang ada di forum info kelas 5 ini. Ini adalah masih ada yang nanya tema berapa. Kita masih berada di tema 2 ya. Tema 2, subtema ketiga, pembelajaran 2. Coba dibuka bukunya halaman 97. Nah, lihat di sana ada gambar. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, pada cerita tersebut memang sudah jelas itu mengisahkan Todi dan semut. Di mana si Todi itu awalnya adalah yang suka malas membersihkan sisa makanan setelah makan atau setelah ngemil, apalagi makan makanan yang manis, sehingga tangan dan mulut Todi masih kotor. Nah, karena semut suka yang manis-manis, kebetulan tangan Todi dan mulut Todi kotor dengan makanan manis, otomatis semut mengerubungi tangan dan mulut Todi yang masih kotor. Alhasil si Todi mukanya
dan tangannya bentol-bentol karena semut menggigit tangan dan mulutnya. Nah, kegiatan tersebut jangan ditiru ya, karena merupakan kegiatan atau sebuah tindakan yang kurang baik. Jadi setelah selesai makan atau setelah selesai ngemil, jangan langsung tertidur, harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, pada halaman 98 ada kegiatan ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu. Nih, karena jika dikelompokkan suka banyak kendala, maka dikerjakan di masing-masing saja ya, tidak usah berkelompok. Di mana nomor 1, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Nah, gambar tadi yang mengisahkan todi dan semut sudah mendukung cerita atau belum? Nomor 2, jika jawabannya iya, maksudnya iya mendukung, jelaskan alasanmu, dan jika tidak pun jawabannya jelaskan juga alasanmu. Silahkan mengerjakan pembelajaran SBDP dulu. Alasan, apakah gambar tersebut mendukung cerita atau tidak? Kemukakan alasanmu. Jika hasilnya sudah kalian tulis, maka kalian voice note-kan. Nopal 1. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita. 2. Apa alasanmu? Alasannya karena gambar tersebut memberikan gambaran tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naufal sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya yang lain, ayo. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Gambar tersebut mendukung cerita. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Gambaran tersebut mendukung cerita karena memberikan gambaran singkat tentang cerita yang disampaikan. Ya, terima kasih Sasti telah mengemukakan alasanmu. Ada lagi yang lain? 1. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita. 2. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Ya, karena gambar tersebut sebagai ilustrasi untuk memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Terima kasih Cila sudah mengemukakan pendapat yang lain. Nah, jawaban dari Naufal, Sasti, dan Cila itu sudah benar. Namun Ibu akan menjelaskan lebih detailnya ya. Nah, coba kita perhatikan lagi anak-anak. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jawabannya iya, gambar tersebut mendukung cerita. Alasannya bagaimana? Karena pada gambar nampak todi tertidur dengan mulut dan tangan kotor sehingga pasukan semut merubungi todi. Nah, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Naufal, Sasti, dan juga Cila, benar bahwa mengapa alasannya iya, karena memang gambarnya merupakan sebuah gambaran singkat atau ilustrasi dari cerita tersebut. Bagaimana ilustrasinya? Nah, ilustrasinya nampak todi tertidur dengan mulut dan tangan kotor sehingga pasukan semut merubungi todi. Jadi, gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ia mendukung cerita. Nah, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa sih ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, silahkan kalian tulis dalam buku SBDP kalian ciri-ciri karya gambar cerita, di mana yang pertama yaitu memuat gambar lebih banyak dari teks atau tulisan. Jadi gambarnya lebih banyak dibandingkan tulisan. Kemudian nomor 2,
memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita. Nomor 3, menambah nilai keindahan suatu cerita. Nomor 4, membantu pembaca memahami karakteristik tokoh. Dan nomor 5, membuat pembaca ikut terlibat dalam memahami cerita. Silahkan kalian tulis ya ciri-cirinya. Nah, apabila sudah selesai menulis, tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Nah, untuk tugas SBDP, Ibu memberi tugas untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Nah, contohnya lingkunganku hijau, udaraku bersih, atau aku menjaga udaraku bersih, atau juga aku merawat kesehatan pernapasan. Nah, silahkan kalian membuat cerita bergambar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Minimal dalam satu cerita terdiri dari 4 gambar. Ceritanya bebas, boleh mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau memilih tema seperti tema yang dicontohkan pada yang telah diberi warna. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran IPA ya. Coba perhatikan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Menjaga kesehatan organ pernapasan, yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Kemudian yang kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Coba yang pertama bacakan oleh Rizky Agung. Menjaga kesehatan organ pernapasan, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dan dapat bekerja dengan baik. Istirahat yang cukup. Posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan terlengkung. Untuk menulis, Ibu beri waktu sampai jam 11. Nanti kita lanjutkan dari jam 11 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sudah banyak yang selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran IPA tadi kalian sudah memahami tentang cara merawat organ pernapasan. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia tugasnya membuat poster. Buatlah kelompok bersama 5-6 orang temanmu. Nah, di sini dalam membuat poster terdiri dari 5-6 orang. Nah, supaya pas 5 orang saja ya. Untuk kelompoknya boleh kalian memilih sendiri kelompoknya atau sesuai dengan kelompok yang pernah Ibu tentukan. Nah, tugasnya membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan.
Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Nih, di sini ada contoh desain-desainnya, atau kalian bisa mencari sendiri desain posternya. Nah, silahkan kalian buat ya bersama teman kelompokmu. Posternya dikumpulkan ke sekolah nanti. Bagaimana? Kira-kira bisa ya membuat poster? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar SPDP tentang cerita bergambar, kemudian IPA tentang cara memelihara organ pernapasan, kemudian bahasa Indonesia membuat poster. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.